Tempat ini menjadi tempat bersejarah yang awal dari misi kehadiran gereja di Keuskupan Surabaya. Dari tempat inilah misi ke seluruh stasi Surabaya di daerah sekitar 1 kilo dari sini, di dekatnya Polrestabes, di belakangnya Polrestabes itu gereja yang pertama. Lalu karena sudah tidak mencukupi lagi dan terlalu bising, karena di sebelah tangsi militer yang sekarang jadi Polrestabes itu, maka dicarilah tempat baru, yaitu di tempat ini. Bersamaan dengan itu, tentu saja karena sudah ada para Bruder Odenbos, Bruder CSA, Santo Aloysius, dan para Ursulin yang sudah berkarya lebih dulu di sini ketika gereja yang masih pertama. Maka gereja ini sebenarnya awalnya adalah gereja biara yang dipersiapkan untuk bisa karya-karya para Bruder Santo Aloysius yang membuat sekolah di sebelah sana, dan Suster Ursulin membuat sekolah yang sekarang menjadi biara SPM. Itu biara Ursulin yang pertama. Stasi Surabaya itu meliputi Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Itu adalah misi yang dari stasi Surabaya. Itu sampai pada sekitar tahun 1920-an. Lalu tahun 1923 para Lasaris diutus untuk menggantikan Yesuit. Setelah Yesuit sebenarnya mau mendirikan pusat misi Hindia Belanda di Darmo, yaitu yang sekarang jadi katedral. Itu dulu Romo Vliraker yang menjadi pimpinan misi, yang adalah pastor paroki Kepanjen, lalu mengembangkan di tahun 1919 itu membeli tanah yang di Darmo. Suster Ursulin juga membeli tanah di Darmo karena memang pengembangan kota Surabaya ke selatan. Tetapi ternyata kondisi politik dan kebijakan Paus berubah sehingga Yesuit ditarik untuk berpusat di Yogyakarta, lalu sini menjadi pusat karya misi Lasaris, para romo-romo kongregasi misi. Dan sejak itulah Kepanjen menjadi pusat dari karya para Lasaris dan lalu juga para suster putri kasih. Maka para suster, bruder, para romo, kita semua telah ambil bagian dalam sejarah keselamatan di Keuskupan Surabaya. Maka melewati pintu suci ini, saya menentukan, sebenarnya sudah sejak romo administrator, menentukan pintu ini yang kita sahkan sebagai pintu suci utama di dalam peziarahan jubilium ini, bersama Gereja Kristus Raja, Gereja Katedral. Lalu untuk pintu gereja ziarah, lalu di setiap kevikepan ada satu-satu. Ketika seseorang melewati pintu suci gereja tempat ziarah, maka sikap kita yang kita siapkan adalah sikap hati yang tulus, sikap hati yang berserah untuk bertobat dan menyambut rahmat pengampunan dan kerahiman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita, kepastian keselamatan yang kita imani. Dia adalah pintu bagi domba dan seluruh gembala. Maka kita semua juga memasuki pintu ini dengan penghayatan yang disebut dengan ketulusan. Ini adalah keterbukaan hati, bahwa kita orang yang sudah nggak tergoyahkan lagi bahwa Yesus adalah
belas kasih Allah yang pasti akan mengampuni karena Dia mencintai kita. Maka sebagai tanda bahwa kita orang yang sudah dibaptis akan dipercikan juga sebagai wujud pertobatan. Karena kita meskipun sudah dibaptis, tapi kita selalu berdosa. Kita selalu lupa akan misi keselamatan Tuhan, terutama bagi kita anggota tarekat hidup bakti. Maka mari kita doakan bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kerahiman-Mu mendorong kami untuk bersiarah dalam kehidupan berbekal harapan. Saat kami mengunjungi rumah-Mu dan melewati pintu suci-Mu, perkenankanlah ya Allah, mengalirkan rahmat belas kasih dan kerahiman-Mu bagi kami. Semoga kami semakin mengandalkan Tuhan Yesus dalam ziarah kami di dunia, dan Roh-Mu yang kudus menjadikan kami pembawa damai dan harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.